Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai konsep organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lestiani Cahyaningrum dengan NIM 228022414043 dari program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Konsep organisasi. Istilah organisasi sendiri tentunya sudah tidak asing lagi untuk kita dengar di keseharian kita ya. Apalagi bagi yang telah duduk di bangku SMP, SMA, apalagi yang sudah mahasiswa, tentunya sudah sangat akrab dengan istilah ini. Namun sebelum duduk di bangku SMP pun sebetulnya kita telah dikenalkan dengan organisasi dari dini, yaitu keluarga. Tapi kan organisasi itu identik dengan tugas, dengan fungsi, dengan jabatan, sedang kerja, dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa keluarga bisa dikatakan sebagai organisasi? Sebelum kita melakukan pembahasan lebih jauh, ini merupakan beberapa topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu pengertian organisasi, yang kedua alasan mempelajari organisasi, yang ketiga alasan manusia untuk masuk ke organisasi, dan yang terakhir organisasi sebagai proses dan sistem. Nah, apa sih organisasi itu? Dapat kita simpulkan ya bahwa organisasi itu sebagai wadah atau tempat sekelompok orang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang sudah saya sedikit singgung di awal tadi bahwa keluarga merupakan salah satu contoh sederhana dari organisasi yang sudah dikenalkan ya pada kita dari dini. Jadi bisa kita analisa secara sederhana bahwa keluarga itu juga sebagai tempat, sebagai wadah dalam bentuk fisiknya itu seperti rumah gitu ya. Rumah yang isinya sekelompok orang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini seperti ayah yang memiliki tugas untuk bekerja dan mencari nafkah demi keluarganya, serta begitu pula ibu dan anak-anaknya yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan keluarga, yaitu mencapai keluarga yang harmonis. Atau dengan contoh lain, organisasi seperti OSIS, seperti Karang Taruna di desa, itu juga sebagai wadah dan tempat yang di dalamnya terdapat sekelompok orang dengan pemahaman yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan tugas, fungsi, mungkin jabatan, dan dengan program-program kerja mereka yang telah mereka susun untuk mencapai tujuan bersama yang sebelumnya telah disepakati. Lalu selanjutnya, kenapa sih kita harus mempelajari organisasi begitu ya? Oke, terdapat 3 poin di sini, yaitu bersosialisasi, produktivitas, dan meningkatkan kapasitas. Sebagai makhluk sosial, manusia itu perlu bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya untuk bisa bertahan hidup dan berkembang. Nah, pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama pun akan terasa lebih ringan dan lebih cepat diselesaikan ya apabila dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan secara mandiri. Mempelajari fungsi organisasi ya, manajemen sumber daya manusia dapat melakukan proses, tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu di manajemen menjadi suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, fungsi dari pengorganisasi yang sendiri itu bukan hanya mengatur orang, melainkan juga meningkatkan kapasitas diri sendiri sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, di sini terdapat sosialisasi, produktivitas, dan meningkatkan kapasitas. Nah, dengan bersosialisasi ini kita akan membentuk sebuah produktivitas, mungkin produknya barang, jasa, seperti itu ya. Nah, dengan produktivitas ini secara tidak langsung akan meningkatkan kapasitas diri kita guna sebagai bekal ya di masa depan. Baik, ini merupakan alasan kita kenapa harus masuk ke dalam organisasi. Kebanyakan alasan yang ada yaitu 1, keinginan untuk meningkatkan kemandirian,
memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal, mencari keuntungan bersama-sama, pengelolaan lingkungan bersama-sama, mencapai tujuan secara efektif dan efisien, membina emotional intelligence, menambah wawasan dan pengetahuan, melatih leadership atau kepemimpinan, memperluas networking atau jaringan, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Baik, selanjutnya yaitu organisasi sebagai sistem. Ada 2 poin, yaitu terpimpin dan sistematis. Nah, organisasi ini menjadi wadah ya dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam proses kerjasama guna mencapai goals atau tujuan tertentu ya secara terpimpin dan sistematis yang didukung oleh unsur terpadu dan terorganisir. Itu bekerja secara modern dilakukan oleh beberapa kelompok yang saling bergantung dalam melaksanakan tugas khusus dalam pembagian kerja. Salah satu konsekuensi dan spesialisasi tersebut adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan pekerjaan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan kelompok yang berbeda. Koordinasi tersebut adalah kunci untuk menyelesaikan tugas dan menyampaikan informasi dari satu kelompok ke kelompok lainnya di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu. Pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama akan berhasil lebih ringan dan lebih cepat terselesaikan apabila dibandingkan dengan dikerjakan secara mandiri. Dikarenanya terbentuklah organisasi sebagai wadah sekelompok orang dalam mencapai sesuatu. Selain itu, manusia masuk ke dalam organisasi dengan berbagai alasan, seperti ingin mengembangkan diri, memiliki relasi, melatih kepercayaan diri, menambah wawasan, melatih leadership, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan dari saya mengenai konsep organisasi. Semoga dapat menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.